Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarno. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Araniri Banda Aceh. Saya juga merupakan seorang guru akidah akhlak di MI Salafiyah Tlogo Pakis, Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Berikut video pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, tentunya untuk hari ini sudah sarapan semua? Sudah ya. Untuk menambah kita biar semangat untuk menuntut ilmu. Oke. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Yang semangat lagi. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke. Untuk selanjutnya kita akan mulai pembelajaran, tetapi sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa terlebih dahulu. Coba salah satu untuk ketuanya, Rondi, untuk menyiapkan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah. Allahumma arinil haqqa warzuqni tiba'ah wa arinil batila warzuqni ijtinabah. Amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya Pak Guru mau mengabsen satu persatu. Yang pertama, Rodi. Kemudian Bagas, Rizky, Yoga, Lida, Kaila, Naya, Rafa, Eka, Tika, Zahra. Oke, semua hadir ya. Tidak ada yang tidak berangkat. Sebelum kita memasuki atau kita mempelajari tentang pelajaran untuk hari ini, kita akan menyanyikan lagu ya, Garuda Pancasila. Mari kita berdiri semua. Ya.
yang kembar untukmu. Pancasila dasar negara, rakyatan makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, bisa duduk kembali. Nah, untuk pada pagi hari ini kita akan mempelajari terkait indahnya kalimat thayyibah ya. Langsung saja, yang pertama, apa itu kalimat thayyibah? Nah, tahukah kalian apa itu kalimat thayyibah? Di sini adalah kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik ya. Kemudian kita akan mempelajari terkait dengan kalimat thayyibah. Yang pertama adalah subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Nah, kita akan mengamati suatu gambar ya. Gambar di sini adalah gambar apa? Gambar pegunungan yang indah. Nah, coba kita amati, kemudian kita terapkan di materi yang pertama, yaitu apa itu pengertian kalimat subhanallah. Nah, yang pertama disebut juga kalimat tasbih. Kalimat subhanallah disebut juga kalimat tasbih. Kemudian subhanallah artinya maha suci Allah. Kemudian kalimat subhanallah diucapkan ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan atau keindahan. Kemudian ketakjuban atau keindahan tersebut itu murni terjadi atas kekuasaan Allah, tidak bercampur tangan manusia. Artinya bahwa keindahan atau alam semesta ini itu yang menciptakan adalah Allah. Jadi manusia tidak ikut istilahnya membuat atau menciptakan, tetapi dari keindahan tersebut hanya Allah yang menciptakan. Kemudian kapan waktu mengucapkan kalimat subhanallah? Yang pertama adalah melihat keindahan dan kekayaan alam ciptaan Allah. Kemudian merasakan kebesaran atas kekuasaan Allah. Yang ketiga, merasa heran terhadap sikap atau perilaku seseorang. Kemudian mengingatkan iman ketika lupa membaca atau gerakan sholat. Kemudian yang terakhir, zikir setelah sholat fardu. Jadi kesimpulannya, ketika kapan kita mengucapkan kalimat subhanallah, yaitu pertama ketika melihat keindahan yang diciptakan oleh Allah, kemudian merasakan kebesaran, merasa heran terhadap seseorang, kemudian mengingat iman ketika lupa gerakan maupun bacaan sholat, kemudian zikir setelah sholat fardu. Seterusnya, hikmah mengucapkan kalimat subhanallah. Hikmah di sini
Yang pertama adalah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah. Itu pasti akan mendapatkan pahala ketika kita mengucapkan subhanallah atau kalimat subhanallah. Kemudian yang kedua menjadikan kita dekat kepada Allah. Ya, kita akan jadi dekat karena adanya kita selalu mengucapkan kalimat subhanallah. Kemudian mempertebal keimanan kita kepada Allah. Kemudian menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Nah, itu adalah hikmah-hikmah kalimat subhanallah. Kemudian kita akan mempelajari tadi yang kedua, yaitu kalimat Masya Allah. Yang pertama, kalimat Masya Allah artinya Allah telah berkehendak akan hal itu. Jika Allah sudah berkehendak, ya sudah, kita tidak bisa memberhentikan. Ya. Kemudian kalimat Masya Allah diucapkan ketika melihat sesuatu yang indah maupun menakjubkan. Seperti tadi. Kemudian akan tetapi ada peran usaha manusia dalam suatu keadilan atau peristiwa yang indah tersebut. Jadi tidak hanya mengucap kalimat subhanallah kemudian itu suatu keindahan tidak semata-mata karena Allah, akan tetapi ada peran usaha manusia. Contoh membuat seperti taman tadi biar indah. Itu bagaimana? Kan seperti itu. Kemudian mari mengamati sebuah gambar di sini. Nah, kira-kira apa itu? Gambar apa? Taman ya, taman. Itu ada bunga dan sebagainya yang kelihatannya sangat indah. Nah, ini jadi peran manusia di sini adalah suatu usaha membuat atau mendesain sesuatu taman biar lebih indah. Jadi amati ya. Kemudian kita, nah, kapan waktu mengucapkan kalimat Masya Allah? Yang pertama adalah ketika melihat peristiwa yang menakjubkan. Jadi sama antara subhanallah dan Masya Allah sama. Terus ketika melihat sesuatu yang luar biasa atau di luar pikiran kita. Kemudian hikmah. Nah, tadi sudah hikmah kalimat subhanallah, kemudian sekarang hikmah mengucapkan kalimat Masya Allah. Yang pertama adalah menyempurnakan ikhtiar dari usaha tetapi yakin bahwa Allah yang menentukan. Jadi kita hanya ikhtiar. Mau hasil atau tidak, seperti contoh kita belajar. Mau hasil atau tidak, yang penting kita tugasnya adalah belajar. Nanti yang menentukan hanyalah Allah. Mau sukses, mau ibaratnya pintar, itu yang menentukan Allah. Kita tidak bisa menentukan. Sifat manusia adalah hanya berusaha. Yang kedua bertawakal kepada Allah. Pasti. 3, bersikap sabar ketika hasil usaha tidak sesuai dengan harapan. Nah, jadi di sini tadi yang penting kita berusaha. Walaupun hasilnya belum sesuai harapan, yang penting kita sudah berusaha. Kemudian yang keempat, merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah. Jadi kita akan merasakan bahwa ketenangan ketika mengucapkan kalimat Masya Allah. Kita lanjutkan. Nah, pengertian kalimat Allahu Akbar. Ini yang terakhir, materi yang terakhir.
Materi yang terakhir ini terkait dengan kalimat Allahu Akbar. Kemudian di sini Allahu Akbar artinya Allah Maha besar. Ya. Nah, kemudian di situ Allah Akbar disebut juga kalimat takbir. Nah, kemudian Allah adalah zat yang maha besar dan bentuk pengagungan kepada Allah dan perasaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita di sini pengertian kalimat Allahu Akbar atau kalimat Thayyibah Allahu Akbar yang pertama Allahu Akbar itu Allah Maha Besar, disebut juga kalimat takbir. Kemudian Allah adalah zat yang maha besar, bentuk pengagungan kepada Allah dan perasaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita lanjutkan waktu pengucapkan kalimat Allahu Akbar. Kapan waktunya kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar? Nah, yang pertama adalah ketika azan dan iqomah. Pernah melakukan? Pernah ya, yang laki-laki yang biasanya untuk melakukan azan dan iqomah. Nah, kemudian ketika berzikir sesudah sholat fardu. Nah, ketika sesudah sholat fardu pasti kita berzikir. Yang diucapkan biasanya berapa kali? 33 kali. Kemudian ketika pidato atau khutbah Jumat, pasti ya, yang laki-laki biasanya harus tahu. Kemudian ketika melaksanakan sholat, pasti Allahu Akbar. Itu pastikan seperti itu. Kemudian takbir pada malam Idul Fitri dan Idul Adha. Ketika itu kita takbiran ya, yang dibaca Allahu Akbar ya, itu pasti. Nah, kemudian hikmah mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Nah, di sini kita akan bahwa hikmah mengucapkan kalimat thayyibah Allahu Akbar di sini ada 5, yaitu merasakan rendah dan kecil di hadapan Allah. Kita akan merasa rendah ya, merasa tidak sombong, harus tunduk atau sopan santun. Jadi jangan berpikiran sombong ya. Kemudian selalu ingat kepada Allah. Optimis dengan pertolongan Allah. Tidak mudah putus asa. 5, terhindar dari sifat sombong. Nah, di sini kita harus bisa mengucapkan atau tahu terkait dengan ketika hikmah mengucapkan kalimat thayyibah. Sehingga ketika kamu mengucapkan kalimat thayyibah, kamu akan dengan sungguh-sungguh ya. Kemudian selesai. Nah, setelah itu kita akan memberikan tugas. Pak Guru akan memberikan tugas bahwa di sini ada kartu ya. Ini ibaratnya kartu, akan tak berikan satu-satu. Nah, di sini ada kartu, tak berikan satu-satu. Nanti kamu tempel di bagian sini ya, sebentar. Tak kasih dulu. Anak-anak, untuk menempel tulisan yang ada di sini adalah
nanti tak berikan satu-satu, nanti ditempel sesuai dengan kolom atau sesuai yang ada tulisan yang di sini. Di sini ada hikmah mengucapkan kalimat subhanallah. Kemudian di sini ada hikmah mengucapkan kalimat masya Allah dan hikmah mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Jadi tadi sudah mempelajari terkait hikmahnya dari subhanallah, masya Allah, kemudian Allahu Akbar, dan kalian nanti untuk memberikan apa hikmah, misalkan kalimat subhanallah, kalimat masya Allah, kalimat Allahu Akbar. Ada yang satu, apa? Ini ya, ada yang satu. Mas Rondi nanti atau yang ini ya, satu lagi ya. Nah, satu lagi tak kasih ini kamu. Nah, sudah memegang satu-satu kartu tersebut ya. Kita tempelkan sesuai hikmah di sini. Di sini adalah ada hikmah. Kamu istilahnya perhatikan dulu kartu tersebut. Tadi sudah dipelajari dari kalimat subhanallah, kalimat masya Allah, kalimat Allahu Akbar. Dan tadi sudah mempelajari tentang hikmahnya itu apa untuk itu. Nah, kita akan tak panggil satu-satu ya. Coba kita urut dari sini. Coba dari Zahra kita tempelkan sesuai dengan yang ada. Ya. Kemudian disesuaikan hikmahnya ya. Lanjut. Di sini yang pertama adalah subhanallah, kemudian yang kedua masya Allah. Terus lanjut. Memegang dua ya. Lanjut. Terus lanjut. Oke, kita tadi sudah kalian semua menyelesaikan dengan materi tersebut. Kemudian di sini ada mencoba menerapkan hasil dari hikmah mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Kita akan coba mencermati di sini. Nah, di sini hikmah mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Kita akan coba yang cocokkan di dalam ini. Ya. Nah, hikmah mengucapkan kalimat subhanallah tadi, benarkah? Yang pertama adalah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah. Mana mendapatkan pahala dan betul yang pertama. Yang kedua, menjadikan kita dekat kepada Allah. Menjadikan betul. Ya, yang ketiga, mempertebal keimanan kita kepada Allah, betul. Yang keempat, menjauhkan diri kepada menjauhkan diri perbuatan syirik, betul. Ya, tadi kamu tempelkan, berarti
dengan sungguh-sungguh belajarnya. Kemudian yang terkait dengan hikmah Masya Allah atau hikmah kalimat Masya Allah. Yang pertama, menyempurnakan. Di sini menyempurnakan ikhtiar dari usaha tetapi yakin bahwa Allah yang menentukan. Betul. Yang kedua, bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah, betul. Yang ketiga, bersikap sabar ketika hasil usaha tidak sesuai dengan harapan. Betul. Yang keempat, merasa cukup. Betul. Kemudian yang terakhir, hikmah mengucapkan kalimat thayyibah Allahu Akbar. Yang pertama adalah merasa rendah. Di sini ada merasa rendah dan kecil di hadapan Allah. Kemudian selalu ingat kepada Allah. Mana? Ini. Selalu ingat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, optimis dengan pertolongan. Optimis dengan pertolongan ini. Kemudian yang keempat, tidak mudah putus asa. Yang kelima, terhindar dari sifat sombong. Betul sekali. Nah, jadi kita sudah mempelajari dengan materi yang ada. Yang pertama adalah kita mempelajari tentang kalimat thayyibah Subhanallah. Kemudian kalimat thayyibah Masya Allah. Kemudian kita mempelajari kalimat thayyibah Allahu Akbar. Jadi ada pertanyaan? Berarti sudah paham semua ya? Nah, karena tadi sudah mencoba untuk membuat atau menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, jadi sebelum kita akhiri, kita bahwa kesimpulannya bahwa kita mempelajari kalimat thayyibah Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar ketika kita dalam melihat atau melihat sesuatu keindahan yang diciptakan oleh Allah. Jadi kita wajib mengucapkan Subhanallah, Masya Allah atau Allahu Akbar. Oke, berarti kita selesai pembelajaran pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita ilmunya bermanfaat untuk kita semua dan selalu belajar yang giat. Kemudian saya akhiri sebelum kita tutup, kita berdoa sebelum kita pulang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo untuk salah satu untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya, terima kasih. Ayo.